Selamat Hari Radio Nasional. Tanggal 11 September bertepatan dengan Hari Radio Nasional, di mana hari ini live Instagram Listen to Kimi FM spesial menghadirkan salah seorang tamu, dan ini merupakan suatu kehormatan ya untuk saya yang hari ini bisa live nantinya bersama sosok yang satu ini. Karena gimana pun juga Hari Radio Nasional ini memang sangat berarti untuk kita para pecinta radio dan juga para pekerja dunia radio. Dan sangat beruntung saya nanti akan live bersama satu sosok yang berikut ini nanti ya, karena memang sosoknya ini bisa dibilang legend lah ya, dari mulai menjadi reporter hingga menjadi seorang program director. Kalau gitu langsung aja saya akan coba terhubung dengan sosok yang satu ini. Semoga koneksi bisa berjalan dengan pun juga kita mengandalkan koneksi di dalam live seperti ini. Hai Mbak Ade, terima kasih sudah join. Nice to know you here. Oke, baik, saya udah mencoba terhubung dengan tamu malam hari ini. Semoga koneksinya bisa berjalan dengan baik. Dan yang sudah dilihat dari feed dan juga stories bahwa tamu yang satu ini adalah seorang radio consultant ya. Oke, Mas Pati, saya coba invite, belum terhubung sepertinya. Oke, great. Ini dia. Sangat berharap sinyalnya berjalan dengan baik dan lancar, karena gimana pun juga live Instagram ini sangat mengandalkan koneksi, itu yang paling penting. Oke, what's going on? Oke, kita re-invite ya, saya invite ulang ya, Mas Pati Perkasa. Oke, ini sepertinya something going on. Oke, hold on. Ya, here we go. Selamat malam Mas Pati Perkasa. Apa kabar Mas? Mas Pati, mohon maaf sinyalnya agak terputus. Lagi muter-muter di layar handphone saya. Oke, apakah Mas Pati masih mendengar suara saya di sini? Mas Pati? Oke. Sepertinya ada gangguan sinyal di sini. Oke, great. Sudah mendengar dengan baik, Mas Pati, suara saya? Nah, ini suaranya jadi... Halo? Oke. Iya, aman. Dah, aman. Mas Pati bisa dengar suara sini? Aman, Mbak. Oke. Sip, kalau gitu mengucapin selamat Hari Radio Nasional dulu untuk Mas Pati Perkasa. Gimana, suatu kehormatan loh bisa hadir di Listen to Kimi FM Live Instagram malam hari ini. Sama Mbak, terima kasih udah mau nge-invite saya juga untuk ngobrol nih di Hari Radio Nasional ya hari ini ya, spesial. Spesial dong, karena memang sosok Mas Pati Perkasa juga seseorang yang spesial, dan saya cukup mengagumi sosok Mas Pati yang dari sejarahnya kan kita lihat Mas Pati dulu sempat di Radio Prambors, terus juga megang sekelas Radio Jak FM gitu kan. Nah sebelumnya teman-teman sudah menyimak malam hari ini, saya mau informasi dulu bahwa hari ini 11 September 2021 merupakan Hari Radio Nasional, yang mana memang bertepatan dengan hari jadinya Radio Republik Indonesia RRI ya. Dulu tuh radio itu memang sangat berperan untuk masyarakat yang memang membutuhkan banyak informasi, khususnya baru menjelang Hari Kemerdekaan RI pada saat itu. Cuman kan semakin berjalannya waktu, radio ini semakin beragam ya Mas Pati ya, dari mulai kita punya hiburan untuk mendengar, sandiwara radio. Nah sekarang ini dengan banyaknya audio demand, radio sudah banyak saingan ya, katakanlah seperti itu. Makanya malam hari ini spesial memperingati Hari Radio Nasional, saya Kimi mengundang Mas Pati Perkasa sebagai radio konsultan. Kita akan ngobrol-ngobrol radio mati, kata siapa? Gitu.
Belum, enggak mati. Oke, Mas, kita cerita dulu dong perjalanan Mas Pati kan tadi sudah saya sounding ya sedikit pernah di Ya, Prambors, terus pernah pegang Jak FM. Teman-teman di sini mau tahu dulu deh, sebetulnya ini merupakan satu cita-cita seorang Pati Perkasa dari kecil nggak sih? Ingin terjun ke dunia radio seperti itu? ini pertanyaan yang lucu nih. Saya sebenarnya dari dulu itu nggak ada kepikiran pingin jadi orang radio ya, karena Mhm, saya kebanyakan nonton dulu waktu itu ya. Saya mhm, sebenarnya ngambil teknik awalnya. Saya ngambil teknik mhm, industri. mhm. Nah, pingin banget jadi insinyur gitu. Tapi Oke. ternyata ya memang akhirnya saya seperti dibawa lagi untuk masuk ke Mhm, jurusan broadcasting gitu. mhm, Nah, mhm, ya akhirnya bisa bisa apa namanya? Bisa jadi orang radio itu karena dulu tuh iseng-iseng magang di Prambors, saya magang dulu gitu. mhm, Jadi mhm, anak magang, terus mulai diajak untuk bikin event, untuk mulai bikin skrip waktu itu zaman-zamannya bom tuh ya, sandiwara radio untuk di sebelum BCR tuh. Saya juga mhm, diajak itu sama Angga waktu itu. Nah, akhirnya saya pindah di Prambors tuh lama saya, sekitar 9 tahun mhm. lah gitu ya. Oke. Nah, terus setelah dari Prambors, saya pindah ke radio lain. Dan akhirnya saya Mhm, waktu itu sempat jenuh tuh, masa jenuh di radio tuh sekitar masuk tahun ke-10 saya. mhm, Nah, akhirnya saya pindah waktu itu coba masuk ke TV. Waktu itu TV One baru rebranding dari La TV. Saya mhm, coba ngelamar, akhirnya mhm, diterima untuk jadi asisten produser, news anchor. mhm, Waktu itu saya bawain mhm, kabar pagi jam ya nyusul pagi lah setengah 5 kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, mhm, setelah dari situ saya diajak Pak Erick Thohir pindah ke Jak TV untuk bantuin dia waktu itu. Jadi akhirnya saya pindah ke Jak TV, saya bantu Pak Erick memegang beberapa program di Jak TV. Akhirnya habis itu saya pindah ke waktu itu Jak FM tuh lagi buka lowongan news anchor waktu itu. Nah, saya mhm. pingin coba freelance lah gitu kan karena kerjaan di Jak TV itu saya dari pagi dari subuh sampai siang hari gitu kan. Nah, siapa tahu mau freelance. Saya iseng lamar, saya bilang sama orang yang HRD-nya gitu. Saya coba aja, oh saya satu grup katanya gitu. Satu grup tuh nggak boleh mutasi katanya gitu. Oh ya nggak apa-apa, yang penting saya taruh CV aja gitu. Mhm. Akhirnya interview lah gitu. Interview, keterima. Waktu itu saat itu lagi buka program director buat Jak FM gitu. Akhirnya ya saya diterima. Wah, tapi kan satu grup nih gitu kan. Mau nggak mau saya minta izin sama Pak Erick Thohir. Saya bilang, Pak, saya mau balik radio lagi lah gitu. Radio mana gitu? Ya radionya Bapak juga. Oh ya kalau di tempat saya masih Mhm. boleh-boleh aja kalau gitu katanya gitu. Ya akhirnya saya pindah di Jak FM. Nah, kenapa saya Mhm. waktu itu pindah kembali ke radio lagi? Mhm. Karena saya waktu itu ngelihat bahwa ini ada banyak hal radio Mhm. baru yang belum pernah Mhm. saya pelajarin sebelumnya. Karena waktu Mmm, itu oke. saya diinterview juga sama konsultannya Jak FM tuh orang orang Australia, namanya guru saya Oke. Dave namanya. Mhm. Mhm. Nah, dari situ saya ngeliat, wah ini saya belum pernah belajar nih konsep radio format kayak begini, saya belum pernah belajar sama sekali gitu kan. Jadi saya tertarik kembali untuk radio untuk belajar itu gitu. Karena ya Oke. sekali udah di radio, jiwa tuh tetap di radio terus ya gitu. Ya Betul. akhirnya ya udah dari radio Jak FM, saya 5 tahun di sana ngebawa Jak Mhm. FM jadi radio dewasa muda nomor 1 waktu itu. Mhm. Habis itu saya pindah membangun Hits FM bareng sama Indika Group ya. Setelah dari Hits FM, akhirnya saya memutuskan untuk wirausaha gitu. Saya bikin konsultan sendiri lah. Intinya saya mau cari duit sekaligus Mhm. memperbaiki industri ini gitu dengan Mhm. keahlian saya membantu radio-radio yang butuh keahlian saya untuk lebih baik. Nah, akhirnya Mhm. sampai sekarang masih terus jadi konsultan ya, meskipun dalam kondisi pandemi ini, tapi kita masih terus membantu beberapa radio yang membutuhkan service kita.
kira kayak gitu Mbak Kimi. Oke, menarik ya. Menarik karena memang kalau bicara tentang radio juga orang kayaknya zaman sekarang bisa dihitung ya berapa yang mendengarkan radio sama berapa yang lebih mendengarkan audio demand seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita hari ini nih pembahasannya radio mati kata siapa bertepatan dengan Hari Radio Nasional. Tadi Mas Pati di awal udah bilang enggak kok nggak mati. Memang nggak mati ya, tapi bisik-bisiknya itu loh Mas, kan katanya radio itu memang sekarang lagi gonjang ganjing lah seperti Mas, ini topik yang harus diobrolin sama seorang radio consultant karena bisa jadi juga sekarang sedang nyimak. Hai, selamat malam. Oh, di sini tadi ada beberapa yang sudah gabung, kayaknya namanya juga orang Prambors juga dulu ya, ada Mas Adit Nugroho, terus ada Mbak Ica. Hai Mas Tri juga, thank you udah join di sini. Intinya memang kita pengen ini aja sih, ngobrol santai gitu kan, memperingati Hari Radio Nasional ini gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu deh Mas Pati kan pernah di Prambors dulu, katakanlah itu memang radio nomor 1 anak muda ya, kaula muda gitu. Nah, terus pegang radio dewasa muda, itu juga zamannya udah berapa tahun kemudian gitu kan. Ada nggak sih perbedaannya radio yang Mas Pati pegang tuh zaman dulu gitu sama yang baru-baru ini baru Mas Pati tinggalkan seperti itu? Wah, ya jelas kalau ditanya itu jelas beda banget Mbak. Kayak zaman dulu saya masih cari info gitu, bikin skrip itu, terus bikin materi siaran buat penyiar gitu kan. Masih pakai tabloid ya gitu ya. Zaman itu kan tahun 2001. Iya, masih baca Hai, kita baca billboard ya waktu itu ya, kita langganan waktu di Prambors. Jadi memang belum internet sudah ada, tapi kan masih lambat gitu ya. Jadi memang beda sekali gitu. Tapi zaman dulu juga belum ada kan, kita punya sosial media dan lain-lain. Jadi sebenarnya kerja orang radio zaman dulu tuh lebih fokus gitu. Fokusnya di audio aja gitu ya. Nah, ya setelah itu kan tahun 2010 saya setelah dari Prambors saya pindah, terus habis itu pindah ke Jak FM itu. Ya dari 2010, 2009 itu kan sosial media udah mulai ada Friendster, ya kan udah ada Twitter, ya kan Facebook udah mulai booming di Indonesia gitu ya. Nah memang jadinya beda sekali gitu, bahwa saya ingat banget gitu ya, tahun 2010 itu Jak FM itu pertama kali memperkenalkan podcast. Jadi belum ada yang tahu podcast, kita udah bikin podcast duluan gitu. Jadi memang cuplikan dan obrolan interview dengan artis ya segala macam itu kita udah main duluan di tahun 2010. Jadi kita potong audionya, kita interview artis, kita taruh di website, terus kita amplify, kita promosikan di Facebook-nya Jak FM, kita promosikan di Twitternya untuk orang mendengarkan. Dan ternyata memang dari tahun 2010 itu rekaman siarannya Ronald Tike itu adalah podcast yang paling banyak didengar oleh orang banyak gitu. Nah, sehingga ya kalau dibilang apa perbedaan nih, wah kalau saya ngerasa sih orang radio zaman sekarang kerjanya jadi lebih berat ya, multitasking ketahuan banget gitu. Jadi yang paling penting buat teman-teman sekarang itu dia harus punya keahlian digital marketing gitu. Wajib sekali orang radio zaman sekarang itu punya basic digital marketing gitu ya. Jadi ketika create program tahu nih, ini kita mau ngapain nih, digitalnya kita mau ngapain nih gitu. Kira-kira ada promosi ini gimana ya caranya gitu. Kalau dulu kan kita nggak mikirin. Ada Mas Mirza nih. Mirza, thank you Za. Hai Kakak Mirza, thank you buat join malam hari ini. Iya, karena memang kembali lagi ya Mas Pati, kalau ngomongin era atau zaman itu pasti ada perbedaan ya, antara dulu kayaknya masih konvensional, apalagi tabloid. Kayak zaman sekarang dengar kata tabloid itu ada yang masih hidup dan sudah gone gitu kan. Tapi apa sih yang pada akhirnya saya yakin lah jebolan Prambors mah udah nggak diragukan lagi gitu kan. Yang pada akhirnya dulu membuat Mas Pati tuh kepincut untuk menjadi orang radio, dalam arti di Prambors lama kan gitu. Kenapa nggak langsung pindah-pindah? Biasanya kan anak muda dulu kan
pindah-pindah nih, mencok sana, mencok sini, gampangnya gitu. Apa yang membuat Mas Pati dulu stay di Prambors? Kita cerita di sini dulu. Iya, kalau saya gini, sebenarnya bapak saya juga orang radio, ya. Dia memang orang radio lama. Jadi tapi ya sebenarnya saya nggak punya cita-cita mau jadi kayak bapak saya, karena saya tahu pulangnya malam, ya kan, tiap hari mesti dengerin radio, ya kan. Zaman itu bapak saya juga megang radio gitu kan. Jadi saya bilang, wah ribet banget kerjanya, kapan ada waktu buat keluarganya gitu. Tapi akhirnya ya namanya takdir ya gitu ya, itu juga lucu sih, karena saya sempat kuliah teknik dulu gitu, tapi nggak tahu ya, akhirnya melangkahnya jadinya ke broadcasting juga gitu, dan ternyata begitu broadcasting ya saya iseng-iseng magang di Prambors gitu ya, terus akhirnya itu saya masuk jadi reporter Prambors. Kita waktu itu mereka itu bikin audisi banyak sekali ya, di training itu dulu, wah kalau zaman dulu training jadi reporter di Prambors saya itu setengah tahun loh, setengah tahun belum tentu kepilih. Jadi training kita itu luar biasa gila menurut saya waktu zaman di Prambors. Jadi diajarin basic skill ya, basic skill monolog reporting gitu ya, basic skill script writing. Jadi semuanya lengkap. 6 bulan kita belum boleh on air gitu. Nah, sambil menuju ke 6 bulan itu baru dikasih tugas. Masing-masing itu harus meliput berita yang keren gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu saya itu ke reportase di Rutan Cipinang. Jadi saya urus tuh semua perizinannya, sampai ketemu ke lapasnya, kita interview si orang yang warga binaan yang ada di sana gitu ya. Nah, dan itu belum ada tuh yang di angkatan saya yang berani masuk ke penjara Cipinang untuk bikin sebuah liputan fitur ya, dulu namanya feature gitu. Jadi bisa dipecah-pecah tuh ya, jadi sebuah cerita panjang gitu yang cuman durasinya nanti jadi cuma 1-2 menit seperti insertion gitu ya. Nah, dulu tuh begitu kan. Nah, jadi memang ya namanya memang kita waktu itu saya akhirnya merasa bahwa memang radio tuh seru ya gitu, karena menurut saya ini pekerjaan yang tantangannya itu bikin nagih gitu. Jadi ketika kita bikin sebuah show keren, bisa bikin pendengar nangis, bisa bikin artis terkaget-kaget karena surprise yang kita lakukan gitu ya, itu kita puas banget gitu hati. Jadi akhirnya wah ini seperti sih orang radio ya gitu, dan akhirnya ya ternyata ya jadi orang radio secara tidak disengaja loh sebenarnya gitu. Anak teknik loh, teknik industri saya. Oke, berarti bisa dibilang belok banget ya bidangnya, dari anak teknik menjadi anak broadcast atau jadi anak radio gitu ya Mas. Oke, tapi menarik sih karena memang karena memang basic dari anak radio sendiri kan jadinya multitasking ya. Tadi Mas Pati bilang dulu tuh dari mulai bikin script writer, menjadi script writing lah ya, bikin script sendiri, lalu juga liputan, apalagi ke penjara Cipinang, it's amazing itu bisa dapat izin. Waktu itu apa ya Mas bikin ininya, programnya kok bisa sampai ngeliput ke penjara gitu? Ya intinya kan kita waktu itu angkatan saya itu ada 10 orang waktu itu. Reporter itu hanya boleh kepilih 3 waktu itu dicarinya dari 10 orang. Nah kita waktu itu disuruh bikin tugas, pokoknya lu terserah mau reportase, mau bikin feature, mau bikin liputan investigasi, itu terserah gitu ya. Nah, jadi intinya itu adalah penilaian terakhir untuk memilih siapa nih yang kira-kira bisa lolos dan kita hire jadi Prambors hire. Jadi namanya zaman dulu tuh Prambors Street Force Crew gitu. Nah, itu angkatan pertama Prambors Street Force Crew itu pemilihannya waktu itu cuma 3 orang yang bisa lolos dari 10 loh. 6 bulan tuh dulu tuh ada 15, lama-lama berkurang lagi jadi 10, lama-lama jadi 5. Nah sisanya udah tinggal 3 orang itu akhirnya masuk. Jadi ketat banget gitu. Ya ini berarti kayak tugas terakhir lah, mana yang bisa lebih baik gitu ya, konsep yang menarik yang belum pernah didengar oleh orang gitu ya. Nah, dia mungkin dapat nilai yang lebih tinggi gitu kan.
Ya kalau saya kan emang orangnya cuek ya, jadi ya saya datengin aja Cipinang, dia minta surat, saya minta surat ke Prambors, saya kirim suratnya ke sana, saya ketemu Kalapasnya, saya bilang Pak saya mau ngeliput, saya udah mau bikin 4 episode nih kira-kira gitu ya. Jadi saya interview Kalapasnya, habis itu saya interview warga binaannya, habis itu saya sipir-sipir penjaranya saya interview, dan itu ternyata menjadi sebuah cerita yang menarik gitu kan. Ya, akhirnya ya alhamdulillah bisa kepilih gitu. Iya, karena saya bisa membayangkan sih radio anak muda segmennya kan bisa dibilang fun ya, kaula muda, terus tiba-tiba ada informasi atau segmen feature tadi mengenai penjara dan kehidupan di penjara, itu kayaknya memang satu hal yang out of the box. Nah itu yang saya suka, beberapa kali saya dengar juga jebolan Prambors tuh always out of the box gitu kan. Sayang saya nggak pernah jadi bagian dari Prambors, tapi selalu suka sama radio itu gitu. Dari mulai cara melatih penyiarnya, krunya gitu kan. Tapi Mas Pati tuh nggak pernah siaran ya, selalu belakang layar ya, by the way, sebagai orang radionya. Ya, saya itu zaman waktu di Prambors itu saya lebih banyak memang jadi reporter. Saya jadi reporter itu saya 4 tahun. Terus abis itu saya diangkat jadi produsernya Cici Panda. Waktu itu Panda masih Toserba nama siarannya itu jam siang, waktu itu jam DJ-nya dia namanya Toserba, Toko Serba Ada, itu saya yang pegang Panda. Terus abis itu saya lama pegang catatan malamnya Yuda Perdana waktu itu. Jadi karena waktu itu saya sambil kuliah, jadi saya bilang sama Ibu Nana, PD saya bilang, Nak, gue kayaknya mendingan masuk sore ke malam deh, kayaknya pagi gue mendingan kuliah, kalau nggak gue nggak kelar-kelar gitu. Ya udah nggak apa-apa, memang lagi cari produser nih, lo mau nggak? Oke, siap gitu. Nah, jadi memang akhirnya saya diplot di malam jadi produsernya Yuda Perdana, catatan malam. Ya disitulah saya merasa bahwa menjadi seorang produser radio itu seseru itu, karena malam itu kita bisa eksplor banyak ya, cinta-cintaan ya, horor ya, udah gitu kalau zaman dulu di Prambors yang catatan malam itu, waduh, tamunya ada aja yang datang di bawah nangis-nangis baru putus sama pacarnya ya kan, ada yang mau bunuh diri karena ditinggal kawin, ada aja. Jadi daily life cerita itulah yang akhirnya kita bawa ke siaran, dan ya alhamdulillah saya ngerasa apa yang saya dan Yuda lakuin waktu itu catatan malam sangat booming ya untuk jadi siaran show malam gitu. Jadi kita teruskan gitu kan, akhirnya ya beberapa angkatan saya tuh kayaknya cuma saya aja yang masih ada di industri radio, yang lain sih udah enggak kayaknya sampai saat ini gitu. Iya, oke. Seru-seru banget karena memang kalau ngomongin catatan malam, saya juga salah satu pendengarnya Yuda Perdana dulu kan, dan memang kayaknya itu ya, kalau penyiar malam tuh bawaannya kayak berasa ditemenin gitu kan, Kak. Apalagi kalau kita nggak bisa tidur, disapa, dikasih lagu yang pengantar tidur. Itu yang dikangenin Mas Pati sama radio zaman sekarang. Penyiar malam-malam bisa menjadi teman dekat gitu kan, seperti itu. Iya. Kita sapa dulu ya, hai Mas Ishak Tongtong, lalu Jeleta ya, di sini udah gabung. Thank you, sudah gabung di live Instagram Listen to Kimi FM. Sekarang saya Kimi kebetulan lagi live dengan Mas Pati, dan ini satu kehormatan Listen to Kimi FM bisa menghadirkan seorang radio konsultan di mana kita ngobrol-ngobrol santai perihal Hari Radio Nasional, Radio Mati. Kata siapa? Listen to Kimi FM sendiri bisa dibilang satu ini, Mas Pati, bisa dibilang satu pelarian saya, karena saya juga cinta banget sama radio gitu kan, dan saya nggak pernah jadi penyiar di Radio Jakarta, training dapat tapi nggak pernah lolos, akhirnya hanya di belakang layar, tapi sampai sekarang masih cinta sama dunia radio. Nah itulah kenapa penasaran kan, apalagi sekarang udah era digital, audio demand, dan persaingannya juga semakin banyak gitu ya, dan Mas Pati ini tetap konsisten menjadi radio konsultan, apalagi pegang beberapa radio. Nah, sekarang yang pengen tahu nih kita semua yang udah hadir di sini juga, apa sih tantangan terbesar saat ini sebagai orang yang masih memegang industri radio sendiri, khususnya radio FM yang betul-betul konvensional, tidak streaming seperti itu, Mas Pati? Dari mulai pemancar mungkin,
studionya mungkin, lokasi dan lain sebagainya? Ya pertanyaan bagus ya. Kalau saya sih ngeliatnya begini, wah ini tantangannya luar biasa. Ya saya yakin persaingan dunia media. Halo Mas Rizky, ya Mas Rizky, alhamdulillah juga ikutan malam ini mampir di Kimi FM Live bareng saya. Saya melihat tantangannya itu sekarang gimana tetap para insan radio ini harus bisa memberikan sebuah big reason kenapa orang harus tetap dengerin radio. Ya, big reason ini menurut saya harus dicari. Karena gini, saya belajar beberapa kali membantu teman saya yang punya startup. Gitu. Saya melihat anak-anak startup ini, jiwanya itu luar biasa karena dia selalu mengaudit produk roadmap-nya dia. Jadi, kalau dia udah bikin plan, tapi di tengah jalan, dia bikin riset lagi untuk tahu ini yang dibutuhkan atau tidak, atau masih ada kebutuhan lain di luar itu, sehingga produknya bisa berubah seketika, gitu ya. Nah, ini saya melihat ini yang tidak dilakukan oleh radio. Ya, ada yang melakukan beberapa, dan radio itu radio-radio besar, dan memang impact-nya jadi dia tetap mendapat pendengar yang banyak, gitu ya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh semua radio. Jadi banyak yang merasa bahwa pendengar itu ya butuhnya dari zaman tahun 90-an sampai sekarang itu ya hanya lagu sama temenan penyiar gitu. Sebenarnya menurut saya itu kan udah beyond, di luar itu gitu, udah banyak sekali kebutuhan. Atau intinya beginilah, kita orang radio itu, saya selalu bilang sama radio yang saya pegang, kita berpikirnya harus lebih simple. Berpikirnya adalah begini, radio itu adalah media yang memberikan solusi buat problem dari pendengarnya. Kira-kira begitu ya. Semuanya kan solusi nih. Saya mau dengar lagu, sekarang saya dengar Spotify, gitu kan ya. Saya mau dengar orang ngobrol, sekarang saya bukanya podcast, gitu kan ya. Nah, radio ini ada di mana? Gitu. Radio ini ada di mana di antara pilihan-pilihan ini? Apa yang bisa dijanjikan oleh radio sehingga radio kembali jadi penting gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang radio tuh suka sombongnya begini gitu. Ya kalau denger lagu, denger chart gitu ya cuma ada di radio. Begitu Spotify datang, bingung dia. Bingung. Waduh, ternyata di Spotify gitu. Kalau zaman dulu bayangin, TV aja ngikutin chart radio kan, gitu kan. Kawanku, hai, itu kiblatnya ya radio Prambors, Trax gitu kan, radio Gen FM gitu kan ya. Sekarang begitu di Spotify, ya saya kalau mau tahu chart lagu, saya nggak usah pusing-pusing dengerin radio, saya tinggal klik aja kok. Gitu kan. Nah, sehingga program apa yang menjadi penting buat radio itu yang harus dieksplor sehingga orang kembali mau mendengarkan kita. Bayangkan. Radio itu sudah terus survive melewati zaman-zaman yang krusial menurut saya. Zaman MTV, radio tetap hidup sampai sekarang akhirnya. Ya kan? Karena waktu itu radio jadi shifting. Adanya Prambors Womania zaman dulu, itu ya karena adanya MTV, gitu kan. Akhirnya radio masuk TV, gitu kan. Dan jadinya keren, gitu. Jadi iconic program TV Antv pada waktu itu, kan, gitu. Nah, sekarang radio itu harus mencari hal-hal seperti itu lagi, gitu. Apa yang bisa membuat kita menjadi, gue nggak dapat ini di media manapun juga gitu Mbak Kimi. Hanya di radio ini gue dapatnya gitu. Jadi mau nggak mau, ya gue kayaknya harus dengerin radio lagi deh, gitu. Nah, untuk mendapatkan hook itu yang menurut saya yang paling berat. Karena apa? Kita perlu riset, kita perlu SDM yang mumpuni. Kita butuh referensi dari luar, ya, dari banyak media, apa yang mereka lakukan, amplify konten itu radio bisa kemana aja sih gitu. Nah itu menurut saya yang harus dieksplor sama radio. Karena kalau enggak, radio akan tetap ada gitu ya. Radio akan tetap ada menurut saya karena masing-masing kita nggak bisa pukul rata bahwa seluruh kota di Indonesia itu memiliki karakteristik pendengar atau penikmat media yang sama. Contohnya misalnya gini, kalau di Kediri, saya
masih radio yang menjadi pilihan, gitu loh. Karena apa? Ya kotanya kecil, nggak punya TV lokal, gitu kan ya. Dan radionya bagus-bagus, ada radio etnik, ya radionya keren-keren menurut saya. Nah, sehingga buat saya begitu kalau di Jakarta, di kota besar, ini bisa jadi nggak relevan lagi. Karena kebutuhan orang kota gitu ya saya mah nggak mikirin kota, saya punya duit gitu kan, beli kota gitu kan, ya saya mau dengar Spotify 24 jam juga boleh aja gitu kan. Nah, tapi radio ini bisa fit di mana? Itu menurut saya yang harus kita cari. PR beratnya itu menurut saya. Itu dia, makanya kan semakin kesini nih, kayaknya orang-orang yang masih pengen serius di bisnis radio harus mikirin tadi ya, seperti yang Mas Fatih sampaikan. Kenapa sih big reason orang masih dengerin radio seperti itu? Hai Mas Bani, thank you udah join. Katanya fans beratnya Bang Fatih. Anaknya yang punya Prambors tuh. Iya, satu kehormatan juga nih Mas Bani bisa join di live Instagramnya Listen to Kimi FM. Gitu. Sehat-sehat ya Mas Bani ya. Oke, Mas Fatih balik lagi, kan kita nih radio nasional ini memang bisa dibilang sebenarnya ini hari jadinya RRI kan, dan pada akhirnya ini menjadi hari radio untuk seluruh radio yang ada di Indonesia. Kita lihat dari radio di kota besar dan di daerah, tadi Mas Fatih bilang di Kediri itu masih bagus. Artinya di daerah tuh radio itu masih menjadi primadona dong ya Mas, seperti itu? Saya rasa kalau kita ngomongin radio di luar kota-kota besar ya, 7 kota besar ya, Medan, Surabaya, Makassar ya, radio masih memegang peranan penting buat kehidupan di masyarakat. Karena apa? Contohnya begini, saya kasih contoh. Di kota-kota kecil, petani itu ketika ke sawah, mereka masih membawa radio sebagai hiburan mereka untuk mengurus sawahnya. Itu banyak sekali di kota-kota kecil, ya, di kabupaten, di desa-desa. Nah, ini masih dikonsumsi, ya. Memang tapi rata-rata yaitu, ya kalau ada radio etnik Jawa, ya pasti Jawa, dan itu juga di luar Jawa pun seperti itu. Nah, masalahnya adalah begini, dengan adanya seperti itu, ketika dibawa ke kota besar, ini PR-nya jadi berat gitu ya, karena distraksi medianya luar biasa. Orang kota kan kita bergerak sangat cepat ya gitu ya. Sekarang aja ada MRT. Kalau zaman dulu, orang macet di mobil udah pasti akan setel radio, ya kan gitu ya. Karena dia nggak ada pilihan lain gitu kan. Tapi sekarang, ya, kalau sebuah radio yang didengarkan penyiarnya siarannya kagak bagus gitu ya, bosenin gitu kan ya, di lagunya juga lagu-lagu yang udah ngebosenin, nggak suka gitu ya, udah pasti orang akan pindah ke media yang lain. Jadi, apalagi nih yang harus explore. Karena begini, lucunya adalah kita kembali lagi ke tren di mana orang audio on demand ini naik, di mana di audio on demand ini orang itu mendengarkan audio lebih lama, yaitu lewat podcast. Bayangin, 45 menit ada podcast, kita tetap dengerin loh. 45 menit, kita bisa kuat dengerin si podcast tersebut, gitu kan ya. Yeah. Di radio, zaman dulu juga seperti itu kan, gitu kan. Iya. Yeah. Seperti zaman Prambors, Sersan, ada juga Dono Kasino Indro zaman dulu gitu kan. It's all about komedi yang panjang seperti podcast kita dengerin sekarang. Lagunya justru lebih sedikit gitu ya. Nah, tetapi ini juga sih menurut saya yang merubah industrinya. Zaman Jack FM dan Gen FM masuk dengan format barunya, ini yang merubah industri radio sehingga semuanya ikut-ikutan ala itu. Padahal mereka sebenarnya nggak harus bermain di kolam yang sama gitu kan, tetapi karena melihat wah gila, Gen FM pendengarnya 4 juta, Jack FM pendengarnya 1,2 juta gitu kan ya, wah salesnya luar biasa karena pendengarnya banyak. Akhirnya semua copy dan follow hal-hal tersebut. Jadi padahal mereka nggak tahu big reason-nya sebenarnya masih ada kolam lain nggak sih yang saya bisa bermain dengan caranya saya gitu kan ya. Karena kan kalau saya sebagai konsultan itu saya berpikir begini, ketika membuat sebuah bisnis
kalau kita tidak punya modal yang kuat, SDM yang kuat, saya nggak akan follow yang kuat, gitu ya. Saya akan cari celah di market, ya, celah di market yang bisa saya penetrasi dengan mudah, dengan resource yang punya, gitu kan. Jadi duit nggak terlalu banyak, jadi modal promosi nggak terlalu banyak juga, tetapi oh ini nih di apa namanya di kelas ini nih tidak ada pemainnya, Prambors nggak main di situ, GNFM nggak main di situ, ya. Ya contohnya apa yang dilakukan sama Mos FM, ya kan. Mos FM itu kan hadir dengan radio yang menurut saya formatnya berbeda dengan yang lainnya, karena ada lagu 80, 90-an, dan dia benar-benar lagu-lagu yang untuk 40 tahun ke atas lah gitu kan ya, dan itu akhirnya menjadi sebuah daya tarik gitu kan, karena nggak ada lagi tuh radio yang muter lagu seperti itu gitu kan ya. Rata-rata sekarang kalau switching antara radio, lagunya sama, BTS lagi gitu kan. Nah, jadi menurut saya harus dari reasonnya gitu. Ya. Tuh. Kata Mas Rizky tuh di Pantura iklan radionya obat alternatif, Mas. Bener. Iya. Iklan obat alternatif di Pantura atau radio-radio kecil itu banyak banget, jamu-jamu teteh. Tapi ya duit ya, berputar terus gitu. Oke, nah itu dia, makanya ini juga saya pengen tahu sih ya, mungkin Mas Rizky ini orang radio daerah atau dari daerah mendengarkan radio, Mas Rizky, atau gimana? Jadi maksudnya saya yang ingin tahu adalah pola ini ya, Mas ya, bisa bilang pola siarnya juga harus dibedakan gitu kan, seperti apa zaman dulu dan sekarang gitu kan. Oleh karena itu kan banyak sekali sekarang penyiar-penyiar yang menjadi podcaster gitu, pada akhirnya mencari income-nya juga dari podcast itu sendiri gitu, semakin besar. Terbalik ya, kalau Kimi nggak pernah di radio besar tapi bikin podcast, tapi teman-teman yang radio besar ini sekarang ikutan podcast juga. Tapi Mas Pati, kira-kira kalau Mas Pati melihat katakanlah ya 5 tahun ke depan deh, sekarang dengan tren radio dan podcast yang bisa dibilang sekarang aja Anchor udah bikin musik top, Mas. Udah bisik-bisik nih akan menjadi the next radio on demand gitu loh. Nah, menurut sudut pandang Mas Pati deh, melihat persaingan antara radio konvensional dengan sekarang adanya media audio on demand, kita sebagai pelaku industri radio atau memang orang-orang yang di dalamnya bisnis radio sendiri, what should we do sih selain tadi mungkin big reason itu sendiri? Ya kalau what should we do, yang pertama kan content is still the king ya. Gitu kan. Content is still the king. Still the king. Karena maksud saya kita dengerin podcast aja, contohnya podcast Mas gitu. Kenapa kita dengerin podcast Mas gitu kan ya? Karena memang kontennya kita suka sama kontennya bagus untuk komedi gitu kan ya, cerita-ceritanya, storytelling menurut saya kan 4 orang itu kan memang penyiar radio gitu kan, kecuali Omes gitu kan ya. Nah, jadi kalau ditanya what should people do, orang-orang radio ini, ya saya selalu bilang bahwa kita harus cari gerakan baru yang memang orang butuhkan dan nggak pernah didapatkan di media-media lain. Nah ini yang harus dicari, karena apa? Riset untuk menemukan kunci jawaban ini pasti hasilnya setiap kota ini pasti beda-beda. Karena kebutuhan orang di Jakarta, di Subang, di Medan ini beda-beda gitu kan. Nah contohnya misalnya begini, sekarang Medan saya pegang 2 radio kemarin di sana, alhamdulillah bagus gitu kan. Yang paling mereka butuhkan adalah sekarang industri radionya itu kembali hidup dengan konten-konten yang lebih yang diminati sama orang. Tadinya mati suri. Jadi ya siaran ya sekedar siaran, putar lagu ya sekedar putar lagu gitu kan ya. Sehingga yang harus dilakukan yang pertama itu adalah kita melakukan market research. Itu paling penting. Di mana sih gitu. Kalau kita bikin sebuah produk, kita harus tanya where are we now and where we going. Gitu. Kita mau kemana? Kita ada di mana sih sekarang dan kita arahnya mau kemana? Nah, ini menurut saya harus kita tentukan dulu. Kasih reason terbaik buat kita mau mengarah ini, mau arah kemana ya. Jadi kalau product development itu saya selalu bilang ada pertanyaan-pertanyaan seperti where are we now, where are we going. Ini yang harus dijawab oleh owner sampai ke bawah. Ini nggak bisa cuma di atas saja, tetapi semuanya harus ikut andil
untuk menemukan konsep-konsep baru ini, gitu kan. Nah, yang berikutnya buat saya adalah orang radio itu harus berani berkolaborasi. Contohnya, gitu ya. Bayangin nggak kalau Gojek punya radio dan sekarang dia punya podcast, saya rasa distribusi dan iklannya itu bisa jadi lebih banyak. Karena apa? Contohnya misalnya, gila-gilaannya aja gitu ya. Gen FM punya 4 juta pendengar gitu ya. Which is menurut saya kecil kalau untuk startup. Tetapi untuk market Jakarta, kalau dia bisa dapat 4 juta pendengar itu menjadi pelanggan Gojek dan Tokopedia, ini bisa gila impact-nya. Itu baru satu di Jakarta. Bayangin kalau ya 33 provinsi, outputnya jadi luar biasa bisnisnya menurut saya, gitu kan. Nah, selain kolaborasi, jadi gini, orang radio itu jangan berangan-angan terlalu besar bahwa radio itu harus punya startup app yang keren, gitu ya. Ya kalau modalnya ada sih silahkan, gitu kan. Tapi kalau nggak punya modal, kolaborasi dengan orang lain, gitu. Sehingga tetap punya revenue stream baru, orang lain yang mungkin punya startup ini terbantu juga di dalam bisnis, jadinya bisa merger gitu kan. Nah ini kan enggak gitu kan, wah mau bikin aplikasi mahal gitu kan, ya udahlah mendingan nggak usah gitu. Kalau sekarang kan begitu ya, sayang banget jadinya gitu. Nah jadi yang kedua kolaborasi, yang ketiga menurut saya adalah kembali lagi memikirkan bahwa jika memang podcast adalah media yang digandrungi, pernah lihat nggak sekarang? Padahal podcast itu seharusnya mainan orang radio, tetapi tidak ada radio yang serius untuk membangun other kontennya, yaitu podcast, dengan berada di dalam radio tersebut, ya kan? Contohnya Mari baru jalan dengan noise-nya, baru udah jalan beberapa tahun lalu dengan noise-nya, yaitu adalah kanal untuk konten-konten podcast, ya. Dan itu menurut saya keren, gitu. Nah, bagaimana yang lain gitu kan? Udah tahu podcast lagi ngetren gitu ya. Terus radio, padahal kan podcast itu orang radio tuh lebih jago gitu bikin podcast. Itu kesehariannya kita, talk show, bahas sesuatu gitu kan. Nah, tidak dilakuin. Jadi kesannya orang radio zaman sekarang itu saya lihat telat gitu. Mereka tuh nggak tahu apa yang disibukkan gitu ya, tapi tidak melihat peluang yang ada di depan mata untuk dikejar duluan. Gitu. Nah itu menurut saya ya. Jadi ya itulah PR beratnya radio, dan menurut saya ini PR berat karena kali ini beda dengan MTV. MTV dia hanyalah TV bukan ya, tapi startup itu bisa jadi apa aja, teknologi itu bisa jadi apa aja gitu. Nah yang terakhir nih Mbak Kimi, kasih kesempatan anak-anak muda untuk memegang radio. Bukannya saya mendiskriminasikan orang-orang yang lebih senior dari saya di dunia radio. Tetapi sekarang waktunya anak-anak muda yang pegang radio. Karena apa? Mereka lebih tahu dunia yang mereka mau jalankan gitu. Kita udahlah, kalau kita udah pernah jadi ya udah 40-50 tahun ke atas masih berada di radio, saya rasa udah saatnya kita kasih ke anak muda lagi. Karena begitu pun juga saya gitu kan. Saya baru 40, saya ngelihat banyak sekali anak-anak muda umur 27, 28 ini lebih pintar daripada saya gitu kan. Ya kasihlah mereka kesempatan. Sehingga apa? Ada hal-hal baru di radio yang belum pernah radio dapat gitu. Kira-kira kayak gitu Mbak Kimi. PR berat ya. Wow, kalau teman-teman yang sedang menyimak malam ini tuh kayak langsung, oke. Terus tiba-tiba ada kepikiran gitu ya, nggak tahu nih siapa tahu teman-teman bisa kolaborasi sama Listen to Kimi FM juga, ayo loh, I'm welcome banget gitu ya Mas Pati ya, kita nggak tahu ya impact dari ini. Karena memang jujur aja, kembali lagi teman-teman, kenapa Listen to Kimi FM, namanya itu memang Kimi adalah nama saya, FM sebetulnya nama singkatan saya, cuman FM itu kan identik dengan radio. So far kalau orang dengar
listen to Kim FM, Kim lu punya radio sekarang? Amin, saya aminkan. Tapi basically emang saya suka radio, saya suka dengerin radio, saya pernah jadi radio producer juga. Itulah itu ya Mas yang tadi Mas Fatih bilang kalau udah ngomongin radio, berkecimpung dunia radio itu kayaknya rasanya susah lepas ya Mas. Kayaknya ada satu hal yang masih melekat seperti itu. Nagih, iya. Nah, ngomong-ngomong saya mau say dulu yang udah menyapa ini katanya Mbak Hayu, dosen saya nih, katanya idola. Lalu juga Hayu. Mantap dong, radio harus riset. Nah, itu dia harus risetnya ini yang penting gitu kan. Tadi yang saya simak dan teman-teman juga dengar ya, bahwa Mas Fatih bilang akhirnya beberapa radio ini jadi follower seperti Jack gitu ya, pada saat era hanya satu menit talk gitu ya Mas, selalu musik seperti itu kan modelnya, dan semua jadi followers gitu. Nah, ini kembali lagi radio mati kata siapa? Apakah tren seperti ini nantinya yang pada akhirnya membuat radio jadi seragam, atau nanti menurut pandangan Mas Fatih deh, kira-kira ada radio baru atau hal baru yang pada akhirnya orang mendengarkan radio lagi? Dan apakah itu dari kota besar atau mungkin dari daerah? Ya, kalau saya sih tetap yakin radio adalah media yang masih terus akan eksis. Karena apa? Dia adalah satu-satunya media yang bisa menjangkau masyarakat kota sampai ke masyarakat desa. Ya, jadi lokal konten. Media satu-satunya yang punya lokal konten. Itu menurut saya masih tetap radio. Ya, jadi masyarakat tetap butuh mendengarkan radio karena mereka sifatnya itu dia, mereka mencari konten lokal gitu ya. Jadi contohnya kalau zaman dulu kenapa kita dengar RRI gitu ya, cabai keriting 2000 ya kan. Nah, ini masih berlaku di desa-desa, itu mereka masih butuh informasi-informasi seperti itu. Yang kedua, menurut saya adalah radio itu media yang sangat mudah untuk dibawa. Jadi di mobil ada, di handphone ada, di mana-mana ada. Ya kan? Mau streaming di desktop atau di tab kita juga ya, di iPad bisa gitu kan ya. Jadi dia bisa menjelma menjadi device yang mana saja gitu kan ya. Dan harganya juga murah. Ya kalau kita mau beli handphone udah pasti ada radionya sekarang gitu kan ya. Zaman dulu kan kita bingung tuh kan, zaman BlackBerry nggak ada radionya gitu kan, tapi sekarang Android kayaknya hampir semua udah punya radionya gitu kan ya, ada di dalamnya itu ada radio. Dan sekarang mobil masih ada radionya gitu kan ya. Di Amerika pun begitu, justru radionya lebih canggih, dia radionya radio digital, channelnya lebih banyak, ada ribuan channel malahan gitu kan. Jadi menurut saya radio ini tidak akan mati, tetapi mungkin bisa jadi mati suri kalau misalnya memang orang-orang radio yang ada sekarang bekerja di radio, mereka pasrah akan keadaan. Dan saya tidak pernah suka keadaan ini kalau misalnya orang pasrah gitu. Padahal masih banyak cara lain. Contohnya begini, banyak radio yang mau mencoba meng-copycat Jack FM di era tahun 2010, khususnya di Jakarta. Ya. Tapi akhirnya tidak ada satupun juga yang berhasil, Mbak Kimo. Tidak ada satupun juga yang berhasil. Sehingga membuat saya, pelajaran yang saya bisa dapat adalah jangan pernah kita terus meng-copycat atau memfollow orang lain. Justru kita harus berinovasi. Nah sekarang, ya dari tahun 2010 sampai sekarang, saya lihat bahwa banyak sekali radio yang memang cari jalan pintas dengan meng-copycat radio yang berhasil. Padahal, sebenarnya itu resikonya lebih tinggi gitu kan. Gimana kita mau lawan singa kalau kita masih semut gitu kan? Semutnya harus banyak gitu kan kalau mau lawan singa gitu. Tapi kalau sendirian kayaknya susah juga ya gitu ya. Nah, intinya adalah radio harus terus berinovasi. Jadi kalau ditanya apakah memang akan nanti 1 minute talk dan musik, saya rasa ini bisa berubah. Ya, ini bisa berubah karena tergantung riset. Kalau riset terakhir yang saya lakukan, orang sekarang lagi senang mendengarkan obrolan orang lebih panjang. Di tahun 2010, kenapa Jack FM dan Gen FM waktu itu adalah 1 minute talk maksimum and lagu, karena orang sudah bosen dengerin penyiar ngomong.
Itu adalah risetnya. Sehingga kita melakukan yang tidak disukai oleh yang disukai sama orang, yaitu penyiarnya lebih sedikit ngomong, ada komedinya, tetapi musiknya lebih banyak. Nah, itu yang kita dapatkan di 2010. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya sekarang kita bikin riset, saya rasa udah beda lagi gitu. Jadi buat radio yang tidak melakukan market research sudah 10 tahun atau udah 5 tahun tidak melakukan market research, ya udah pasti nyusruk. Karena apa? 10 tahun sama 5 tahun dari sekarang. Ya, manusia kan berubah setiap hari ya gitu ya. Dan itu yang harus kita baca, trennya kemana. Nah, untuk membaca tren ini, justru teman-teman di digital itu lebih pintar. Karena mereka tahu caranya. Orang radio, taunya adalah, saya masih punya pendengar setia, gitu. Buat apa saya bikin capek-capek, saya tahu pendengar saya, gitu kan. Ternyata, ya nggak juga gitu, bahwa pendengarnya udah berubah sekarang, gitu. Nah, jadi, ya itulah beberapa. Contohnya, kayak ya ini contoh yang paling benar-benar berasa ya. Radio itu adalah media yang punya ratusan atau ribuan, bahkan jutaan database. Ya kan? Tapi tidak ada satupun juga radio sekarang yang menggunakan software CRM ya, atau customer relationship management untuk blasting konten-konten atau promosi dari pengiklannya dia. Jadi masih konvensional banget gitu. Padahal contohnya kita lah gitu ya, hampir setiap hari dapat email dari Gojek kan? Iya. Ya kan, ada promo GoSend, ada promo ini, gitu kan ya. Nah, saya belum pernah mendapatkan hal itu dari radio sama sekali. Jadi bagaimana saya mau ingat radio? Ya, saya ingatnya Gojek lah, saya ingatnya Spotify lah. Dia yang paling sering kirim email ke saya kan sekarang. Nah, jadi menurut saya, kita harus berubah jadi lebih modern sih. Oke, menarik ya. Tadi Mas Pati sudah bilang bahwa dalam obrolan Radio Mati, kata siapa di Hari Radio Nasional ini, bahwa kalau radio pengen tetap berdiri tegak nih, harus cari dulu big reason-nya kenapa orang dengerin radio. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, content is the king. Jadi teman-teman kalau memang masih cinta sama radio dan masih pengen berbisnis radio di dalamnya, yuk bikin konten yang kira-kira memang nggak sama ya, atau nggak menjadi follower seperti radio yang udah ada. Dan lalu juga kolaborasi, jangan takut atau jangan malu untuk berkolaborasi dengan siapapun itu. Zaman sekarang kayaknya juga kayak Listen to Kim FM juga selalu berkolaborasi dengan banyak pihak supaya kita juga semakin memperluas apa nih yang sekarang sedang hits atau sedang in, supaya nantinya juga bisa growing up bareng-bareng seperti itu. Nah, terakhir nih Mas Pati, kalau misalkan ngelihat Radio Mati kata siapa gitu kan, sebetulnya Mas Pati kalau pernah dengar, saya sih pernah dengar juga ya istilah radio sunset nih sekarang gitu kan, itu what do you think? Ya saya sih ngerasa karena saya masih berada di industri ya, gitu ya, dan kita masih sering saling ngobrol ya. Sunset itu mungkin untuk beberapa radio ya tertentu gitu ya. Tetapi radio-radio yang sudah lebih modern dan tahu cara bermainnya, atau saya bilang pemain gitu ya, mereka tidak merasa seperti itu. Oke. COVID pasti berpengaruh. Semua industri, termasuk semua industri, baik itu media dan jasa dan lain-lain, pasti terpengaruh. Ya, tetapi yang penting adalah bagaimana caranya radio tetap menjadi pilihan utama selama pandemi ini. Contohnya paling benar adalah PSA yang diberikan oleh Satgas COVID, ya kan ya. Ini masih banyak kok diputar di radio-radio di daerah. Jadi sebenarnya kan untuk sosialisasi semacam ini, radio masih memegang peranan penting di masyarakat. Nah, sehingga bagaimana caranya kita sih sebenarnya untuk menyiapkan hal-hal yang menarik untuk paket pada klien, gitu kan. Ya, contohnya paling gampang gini lah. Sekarang radio itu paling sering begini, pendengar saya 4 juta, ya, follower Instagram saya 1 juta,
gitu kan ya, sehingga saya punya sebenarnya 4 juta database, misalnya begitu dia bluffing kepada kliennya, gitu kan ya. Jadi kalau lo mau beriklan, ayo minimal 4 juta orang ini akan mendengarkan produk lo, gitu ya. Tetapi seharusnya kita datang dengan solusi lo punya problem apa, lo mau apa, oke, gue mau naikin sales gue. Di radio kita bisa melakukan ini untuk orang langsung beli produk lo. Nah, kalau sampai begitu, dan sebuah radio menemukan sistemnya, yaitu mungkin bikin marketplace sendiri gitu ya, atau kolaborasi dengan marketplace yang sudah besar, menurut saya menjadi daya tarik tersendiri buat radio gitu kan ya. Tidak lagi hanya menjual spot, off air, tetapi kita udah harus bermain retail gitu ya. Inovasinya harus ada. Jadi kalau masih jualan spot 60 detik gitu kan ya, adlib 1,5 menit, insert 2 menit, ya buat saya ya itu kan menu lama ya gitu ya. Menu barunya dong gitu, apa gitu. Jadi kalau saya datang ke klien, gue punya budget 400M misalnya gitu, saya mau spend di radio untuk orang beli produk saya, targetnya adalah 400M, saya balik deh gitu. Kalau radio bilang bahwa bisa, sini gue bantuin, lo akan balik malahan jadi 5M misalnya gitu. Ya saya yakin nggak jadi sunset gitu kan. Tetapi sekarang banyak radio yang nggak ngerti gitu ya. Begitu ditanya sama klien, bro, gue mau bikin jual barang nih ya, bikin event dong gitu. KPI-nya lu mesti ngelakuin 100 barang di gue, ya, sehingga gue bisa dapat 100 juta misalnya gitu. Nah, gue spend ke lu 100 juta, tapi 100 juta gue balik. Nggak apa-apa, minimal balik deh. Gitu ya. Nah, ini banyak radio yang takut dengan KPI seperti ini. Ya, jadi mau gimana klien percaya bahwa radio itu bisa solve problem mereka gitu untuk berpromosi gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya radio harus punya inovasi baru, bahwa jadi datang tidak lagi dengan paket-paket spot dan ini, tapi ada paket baru lagi gitu, bahwa bro, gue kerjasama nih sama Tokopedia. Ya. Jadi lu don't worry, lu mau jualan, lu bisa jualan di Tokopedia, lu bisa jualan di offer gua. Intinya kalau lu jual barang, lu spend 100, lu bisa balik 200. Ya siapa yang nggak mau, Mbak? Nggak ada media lain yang berani. Not even startup gitu kan. Ya itu ide gilanya sih. Jadi ya menurut saya harus segila itu, se ekstrim itu sih kalau mau tetap menjadi media yang dipercaya dan juga diminati pengiklan ya. Gitu. Kira-kira begitu sih kalau dari saya. Oke, berarti ini satu ilmu banget nih dari Mas Patih Perkasa ya. Selain tadi bicara tentang radio mati kata siapa dari segi program dan juga bisnisnya, tapi ini lebih kepada client service atau client placement gitu ya, radio placement, di mana tadi Mas Patih kasih inovasi. Justru kita nih datang ke klien bukan hanya untuk minta iklan atau minta produk mereka, tapi memberikan solusi buat produk atau brandnya mereka yang bisa kita bantu ya, what they need gitu, what we can help gitu kan. Seperti Rangga Bray, hai Rangga. Oke, ini Rangga juga kayaknya satu sales jagoan jualan tuh. Ya, satu sales kondang semari kayaknya. Apa kabar Bray? Ya, pokoknya memang sekali lagi teman-teman, seru banget malam hari ini bisa ada Radio Mati Kata Siapa barengan sama Mas Patih Perkasa di Hari Radio Nasional. Dan sekali lagi satu kehormatan saya Kimi FM bisa menghadirkan sosok Patih Perkasa gitu ya, yang betul-betul hari ini obrolannya sangat bergizi ya untuk kita para industri radio. Tadi juga bilangnya ayo dong jadiin sunrise lagi. Semua orang kayak pengen ya, orang yang dalam dunia radio ini dari gosipnya sunset menjadi sunrise lagi. Tadi udah dikasih tips dan juga ilmunya dari Mas Patih. Mudah-mudahan ada investor-investor nih dari yang menyimak obrolan ini. Mas Patih Radio Consultant bisa membuat radiomu lebih maju pastinya, ya kan, lebih berhasil. Amin. Sekarang udah berapa radio Mas yang dipegang atau sekarang lagi ongoing? By the way. Enggak, sekarang sudah selesai. Terakhir saya pegang 2 radio di Medan, terus terakhir saya baru aja kelar kemarin itu kontraknya setelah 3 tahun. Kita pegang radionya Pak Luhut di Toba ya, di Lagu Boti, Del FM Radio. Dia bikin radio di sana karena memang
Yaitu dia tahu bahwa masyarakat di kota kecil itu masih membutuhkan radio gitu kan. Seorang Luhut Binsar Panjaitan yang duitnya banyak sekali itu masih mau loh membangun sebuah radio karena dia tahu fungsi radio di Lagumukti atau di kota kelahirannya dia itu buat apa gitu dan masih dibutuhkan gitu ya. Jadi ya sekarang kita lebih menjadi branding consultant buat klien-klien yang mau branding di radio, ya mau beriklan. Jadi kita set up campaign-nya, kreatifnya, sampai placementnya di kota-kota mana saja. Jadi ya basically kita jadi kayak seperti campaign manager lah sekarang untuk para brand untuk beriklan di radio dan juga digital gitu. Kira-kira kayak gitu sih Mbak Kini. Mudah-mudahan nanti ada radio lagi ya. Karena radionya harus sehat dulu. Kalau nggak gimana mau bayar konsultannya gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan ya tadi obrolan kita ini yang menyimak bisa langsung mendapatkan ide-ide baru nih. Yang penting mendapatkan ininya dulu ya, keinginan dulu untuk kita tadi mempunyai big reason dari orang mendengarkan radio itu seperti apa. Karena gimana pun juga radio mati kata siapa, bukan kata siapa-siapa. Itu hanya mindset kita aja kali ya Mas ya, melihat persaingan saat ini. Seperti itu. Kalau ngomongin radio tuh berarti kita tuh harus ya, berterima kasih juga teman-teman karena dulu tuh radio memang pertama kali ditemukan oleh penemunya dari Italia ya seorang namanya Guglielmo Marconi. Dia pertama kali nemuin radio mungkin dari radio masih kresek-kresek gitu kan, akhirnya radio itu jadi dan sampai di Indonesia nih RRI hari ini sedang merayakan hari jadinya yang ke-76 tahun dan akhirnya menjadi radio nasional seperti itu. Seru kalau ngomongin radio memang nggak akan pernah ada habisnya, apalagi sebagai orang radio kayak Mas Pati bilang ngangenin gitu nggak bisa lepas. Sama saya juga dari mulai radio produser, anak sales, penyiar nggak jadi bikin podcast tapi masih ada rasa cinta sama radio ini gitu kan. Makanya Mas Pati Perkasa sekali lagi karena radio gue kenal kalian berdua, iya Bray. Jadi kedistrekan gue mau ngomong apa. Oke, ya intinya radio itu kayaknya sangat apa ya bisa dibilang buat saya sendiri sangat mendarah daging juga lah, walaupun saya belum sehebat Mas Pati ya pegang banyak radio dan radionya pada jadi semua seperti itu. Oke, Mas Pati Perkasa terakhir dari tadi terakhir mulu Kim, iya kayak nggak mau selesai ngobrol sama Mas Pati. Seru ya kalau ngomongin radio ya. Seru banget. Oke, kira-kira apa nih yang akan Mas Pati lakukan ke depannya, khususnya di Instereo ya, Instereo ini sendiri gitu untuk memajukan radio, khususnya ya supaya radio ini tetap ada seperti itu. Ya kalau saya sebenarnya gini, saya visi misi saya adalah di Instereo tetap kita fokus pada industri radio. Sebenarnya saya banyak sekali menaruh tips-tips program, artikel-artikel penting yang saya tulis juga dan juga beserta referensi-referensi dari seluruh dunia itu di website Instereo ya. Jadi bisa dilihat di blognya itu instereo.co. Jadi benar itu banyak sekali. Sampai saat ini saya masih sering nulis gitu ya mengenai how to manage radio, kontennya, inovasi apa gitu kan ya. Nah, jadi ya intinya saya tetap mau terus untuk membantu orang banyak untuk yang memang mencintai radio gitu ya, biar radio tetap eksis gitu ya. Dan itu gratis, saya nggak minta bayar untuk melihat artikel-artikel yang sudah ada di Stereo. So free, semua boleh ambil, boleh dibaca ya gitu, boleh di print gitu kan ya. Nah, intinya adalah saya mau menciptakan ekosistem radio yang sehat. Ya, karena kalau ekosistemnya sehat, kita semua sehat, baik itu pelaku industrinya, baik itu konsultannya, baik itu pengiklannya. Nah, cara sehatnya bagaimana? Ya kita memang harus sering banyak ngobrol kayak begini, gitu. Kita harus banyak diskusi. Gitu. Jadi nggak ada sekarang radio one man show, meskipun grup-grup gede sekalipun, saya yakin mereka harus banyak dengan berdiskusi dengan orang yang tidak hanya kerja di radio,
gitu. Karena sekarang saya itu jujur, saya itu banyak banget bermain dengan teman-teman saya yang sekarang berjalan di startup. Jadi secara tidak langsung saya itu selalu minta pendapat sama mereka untuk radio gimana ya gitu ya. Nah, ternyata saya menemukan itu tadi bahwa radio itu memang produk roadmap-nya itu kadang-kadang suka nggak dipikirkan gitu, nggak jelas arahnya mau kemana. 10 tahun lagi konten ini mau jadi apa gitu, contohnya begitu ya. Itu nggak pernah ada. Jadi itu penting buat saya sekarang gitu, karena saya belajar dari teman-teman di startup itu, dia udah bikin produk roadmap itu udah sampai 20 tahun lagi loh. Ini bakal jadi apa? Turunannya jadi toko, jadi apa, jadi merchandise, jadi apa gitu. Nah, saya belum melihat radio yang melakukan hal seperti itu. Mencoba untuk mendetailkan produk roadmap radionya mau ke 20 tahun lagi itu jadi apa gitu ya. Jadi ya ini adalah sumbangsi saya, sehingga saya juga kalau untuk ngomongin radio itu saya buka semua kok, nggak ada yang saya tutupin apa yang saya tahu gitu ya. Karena justru saya pingin kita sama-sama sepaham gitu bahwa kita harus, orang radio itu berat sekali sekarang gitu. Jadi ini bukan waktunya kita untuk pelit informasi gitu. Justru kita harus saling menguatkan gitu, satu sama lain membocorkan informasi sehingga terjadi sebuah kesepakatan atau pemahaman yang sama. Kalau industri ini mau maju, ya dari konsultannya, dari pelaku industri, owner radionya, ini kita harus kompak. Gitu. Kalau jalan sendiri-sendiri, saya rasa nggak akan ada impact-nya. Gitu. Ya mudah-mudahan ya, gitu ya, sunrise kembali, ya sehingga di tahun era 2010. Ketika radio luar biasa waktu Jak FM bisa terulang lagi, itu kan ya dulu tuh luar biasa loh. Saya setiap tahun itu teman-teman di Mari tuh bisa bonus sampai 3 kali gaji. Wow. Gitu. Ya karena kita kerja keras dan pada waktu itu memang salesnya luar biasa dan kita kerja itu bukan cari gaji doang. Saya harus dapat apa yang belum pernah dicapai oleh radio lain. Jadi di situ kita semangatnya mati-matiannya gitu. Nah, semangat itu menurut saya meskipun pandemi seperti itu, serius Mas, ya elah. Lu telat masuk. Zaman lu masuk 2 kali doang. Oh, itu Bra yang dari LG lo pindah ke situ jadinya gara-gara itu loh gitu. Lu telat masuk, Bray. Coba 2010 2011 udah masuk. Mantap, Bro. Oke. Kira-kira gitu lah ya. Kira-kira begitu ya. Aduh, mudah-mudahan ya kita bisa kembali merasakan radio yang betul-betul sesuai tadi Mas Pati sampaikan gitu ya, bahwa sekali lagi kita harus ini nih teman-teman yang benar-benar masih berada di industri radio, baik itu owner sampai katakanlah orang tua juga penting loh di radio ya Mas Pati ya. Itu harus tahu nih big reason pendengar kita itu apa, dan kalau untuk mencari klien pun kita bukan hanya untuk minta iklan placement aja, tapi membantu klien itu sendiri ya, supaya produknya lebih ada salesnya atau lebih ke branding juga seperti itu. Oke. Seru, waktunya kayaknya memang nggak pernah cukup kalau ngobrolin tentang radio hanya dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan Mas Pati kedepannya nanti bisa menjadi seseorang yang sangat melegenda nih, khususnya di bidang peradioan, dan bisa menghadirkan the next Jak FM selanjutnya, entah itu di Jakarta atau di luar Jakarta. Kalau nggak jadi listen to Kimi FM aja gimana Mas? Langsung gue tembak. Gue cuma kurang investor doang Mas. Lo kok gue jujur di sini ya? Kalau mau investor denger, majuin listen to Kimi FM deh. Gue udah punya juga tuh beberapa strategi. Lo langsung tembak on air gini, kok on air ya? Mudah-mudahan gue butuh investor gitu bisa jalan sama Mas Pati. Seperti itu.
Apapun juga harus jadi duit sekarang. Apapun juga Amin. harus jadi duit. Amin, amin. Oke, Mas Pati Perkasa, nggak kerasa kita udah ngobrolin tentang radio mati kata siapa di Hari Radio Nasional ini. Sekali lagi, satu kehormatan buat saya bisa menghadirkan sosok Mas Pati yang dari tadi diidolakan Sama-sama. ya, menjadi dosen idola, lalu juga menjadi abang favorit tadi kata Mas Bani gitu kan, memang keren banget sih. Selain di radio juga Mas Pati berbakat di foto, main motor-motoran juga. Itu awesome sih Mas Pati. Dan monumen loh Mas Pati ini, ya kan? Keren kan? Salam untuk Semua keluarga saya ya. cobain. Sama-sama Itu begini. dia. Salam juga ya. Sehat-sehat Oke. selalu ya. YouTube ya, sekali lagi selamat Hari Keluarga. Radio Nasional buat Mas Pati dan juga seluruh pecinta radio dan orang-orang radio. Intinya radio is never die, nggak pernah mati seperti Amin. itu. Amin. Oke, kalau gitu, thank you so much Mas Siap. Pati. Happy weekend ya, stay Sama-sama. healthy, sukses. Sama-sama. Have a nice weekend. Sukses Bye-bye. juga. Sehat-sehat selalu. Dah.